Kenalan dulu ya. Nah, ini by the way kelas pertama kita nih Amar ya. Nah, Kafit belum tahu nama aslinya. Jadi Kafit lihat dari username kamu ya di Zoom ya. Amar ya. Nah, kenalin ini Kafit ya. Biasanya panggilannya Kafit, tapi nama lengkapnya Afid Santoso ya. Dipanggilnya Kak Afid aja ya. Karena kalau Pak Kafid kayaknya terlalu tua ya. Karena Kafid masih 23 tahun. Nah, Kafid baru lulus kuliah. Jadi Kafid saat ini selain mengajar ya di Algorithmics, Kafid bekerja ya. Nah, di sebuah perusahaan juga, tapi bergeraknya di bidang pembiayaan ya. Nah, Kafid kantornya saat ini di Jakarta Selatan. Kafid tinggal di Jakarta Selatan ya. Tinggal di Jakarta Selatan sebagai anak rantau. Asli Kafid dari Lampung ya. Jadi Kafid tuh dari Lampung, tinggalnya rumahnya, tapi Kafid saat ini di Jakarta Selatan kos ya. Kafid sebagai programmer, khususnya Kafid bidang machine learning dan AI. Nah, Kafid bidang machine learning dan AI. Nah, Kafid baru mengajar di algoritmik itu sudah 1 tahun lebih ya. Nah, dan Kafid lulus tahun 2024, Kafid ngajar, kemudian di bulan April kemarin, Kafid langsung kerja ya, jadi machine learning engineer dan AI ya. Nah, jadi sesuai nih dengan bidangnya ya. Kalian kan akan belajar Python nih hari ini. Nah, machine learning pun nanti akan kalian pelajari. Nah, Kafid akan share ke Amar ya. Nah, ini sudah ada hadir juga Estella ya. Hobi Kafid berenang ya. Kafid hobinya sukanya berenang. Tapi saat ini di sini nih kolam di daerah Jakarta ini ya sulit ya Kafid cari ya. Tapi ada tapi aksesnya jauh ya. Tapi jadinya males dulu. Kalau di Lampung tempat Kafid tinggal itu pasti selalu pinggirannya laut ya. Nah, Kafid berenangnya di laut ya. Dari kecil Kafid suka berenang. Berenangnya itu bukan di kolam, tapi di laut ya. Di pinggir dermaga ya. Dalamnya itu bukan 2 meter, 5 meter, bukan ya. Nah, dalamnya itu 10 meter, 20 meter ya ke dasar laut. Itu dari Kafid kecil ya. Kemudian Kafid suka main games. Games yang Kafid mainin Mobile Legends ya. Kemudian COC, FC Mobile. Nah, kadang Kafid main Valorant kalau game PC-nya ya. Nah, gitu. Oke, terus apa lagi? Nah, mau ditanya nggak? Nah, itu profil singkat Kafid ya. Gimana, Amar? Ada yang mau ditanya nggak dari profil Kafid? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, Kafid ya itu ya tergolong eh, suka olahraga ya. Suka olahraganya berenang tapi kalau lari Kafid kurang senang ya. Tapi senangnya berenang. Ya. Oke sih, gitu aja. Ya nanti sambil kalau mau ditanya-tanya boleh lah ya. Oke, sekarang boleh nih kenalan dulu dengan Amar ya sama Estella. Mungkin nama panjangnya ya, tinggalnya di mana, kemudian sekarang kelas berapa, hobinya apa ya. Nah, kemudian cerita juga eh, belajar ini tuh ada sesuatu nggak misalkan kayak keinginan untuk apa gitu ya, dan eh, motivasinya apa gitu ya. Boleh nih dari Amar dulu. Yuk. Ya, oke. Perkenalkan, Kak. Nama saya Muhammad Amar. Biasanya dipanggil Amar. Eh, Oke. tahun ini sekarang kelas 12, umur 17. Oke. Untuk tinggal, saya tinggal di Bogor. Hobinya mungkin main game, game Mhm. mobile seperti Kak Apit. Mhm. Terus, tadi apa, Pak? Tadi, nah motivasinya kenapa nih belajar ini? Ada nggak motivasi atau keinginan kamu? Motivasinya mungkin buat nambah-nambah skill aja, Kak. Buat kali aja ada peluang kerja dari coding. Oke, oke.
nambah skill dan peluang kerja ya. Kamu Ya, rencana kuliah di mana nih? mungkin antara ITB atau Unpad gitu, Kak. Oke, jurusannya apa? Ah, saya antara teknik informatika atau enggak geodesi gitu sih, Kak. Masih Oh, bingung. oh masih bingung. Oke. Ya, Iya, iya, iya. Ya, kalau teknik kamu ke ITB bagusnya ya. ya. Ya, teknik ITB, ITS ya. Teknologi 10 November, itu bagus. Tadi Amar ya, tinggalnya di Bogor. Oke, untuk motivasinya nambah skill dan kalau ada peluang kerja di coding ya. Oke, good, good, Ya. luar biasa keren. Oke. Makasih, Kak. Oke, selanjutnya tadi Estella sudah hadir ya. Nah, boleh kenalan dulu Estella? Halo, nama aku Estella. Oke. Eh, disuruh apa aja tadi? Nah, nama lengkapnya, panggilannya apa ya? Tinggal di mana, kelas berapa sekarang? Oh ya, aku kelas 8. Nama lengkapku Estella Kalina Silaban. Aku sering dipanggil Estel kalau nggak Es Teh. Es teh? Ya, karena saya suka minum es teh. Oh, kamu Sama juga sekalian es teh. es teh ya. Es teh apa? Manis, tawar? Es teh hangat. Es teh hangat. Kok es teh hangat? Es teh hangat. Udah es, terus ada hangatnya di belakang. Gimana tuh jadi? Ya. Tinggalnya di mana? Estella? Cimahi, Cimahi ya. Oh, Cimahi. Oke. Estella tinggalnya di Cimahi. Sekarang kelas berapa? Tadi? kelas 8. Kelas 8 ya. 8 maksudnya. Oke, Estella. Ya, hobi aku itu Hmm. gambar, mewarnai, bikin cerita, main gitar, sama aku juga suka ya nyoba-nyoba hal baru aja sih. Nyoba hal baru ya. Oh, kamu Ya, bisa main gitar ternyata. bisa, bisa. Wah, bisa ya. Keren, keren. Bisa gambar juga. Bisa. Wah, gambar apa kamu biasanya? Anime. Anime. Oh, anime. Ya. Berarti udah banyak nih yang gambar kamu hasilin. Coba boleh ditunjukin satu nggak? Coba mana? Ada nggak gambarnya? Wah, karena Kafit juga bisa gambar ya. Tapi gambar Kafit yang realistik. Gambar wajah. Ah, aku nggak bisa. Aku belum Gambar belajar kayak wajah. gitu. Baru gini doang sih belum selesai. Oh, keren, keren. New sketchbook. Wah, oh di sketchbook ya, ya. Wah, Kafit jadi keinget dulu Kafit sekolah juga ya. Oke, keren Stella. Ya, thank you ya. Oh, Dulu. oh ya. Selanjutnya ke tadi Sidik ya. Rabani Sidik. Oke, boleh. Sidik, silakan perkenalkan dirinya. Wah, terang banget nih. Kayaknya backlight kamu ya. Kamu membelakangi cahaya, jadi cahayanya kena kamera. Oke. Boleh di on mic dulu. Nah, Tadi apa aja, Kak? oke, nama lengkapnya, panggilannya apa ya? Nanti Kafit kan selama kelas manggilnya itu aja ya. Oh Terus ya. sekolahnya di mana, tinggalnya di mana ya? Kemudian hobinya apa nih? Aku pengen tahu. Perkenalkan, nama saya Rabani Sidik Khalilullah Pak. Hmm, Panggilan saya biasanya Bani Sidik. oke, Jadi untuk eh, sekolah saya dari SMA Negeri 2 Merauke. Saya oke. kelas 11 dan hobi saya main game sih. Oh, hobinya main games. Tadi panggilannya Bani atau Sidik nih, Kafit, biar enaknya. Kamu senangnya dipanggil apa? Eh, Biasanya sih dipanggil Bani. Bani ya. Oke, Kafit manggilnya Bani berarti ya. Ya. Yes. Oke, tadi main game, hobinya game apa yang dimainin? Biasanya sih main ML. ML, oh sama, Kafit juga main ML tadi ya. Tadi udah kenalan ya? Oh, belum masuk ya. Tadi Kafit juga hobinya main ML ya. Ah, Hmm. Kafit ML-nya role-nya jungler. Ya. Waduh, Jungler, tapi Kafit mainnya bukan Link. Kafit nggak bisa Link. Kafit nggak bisa Link, nggak bisa. waduh, saya ngelag. Enggak. Oh, kakaknya.
Tapi Kafit paling jago kan? Hah? Iya, tadi Bani sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 2 Merauke. Oh, SMA Negeri 2 Merauke ya. Oke. Oke, thank you, Bani. Iya kak. Oke, yang terakhir di sini Kafit lihat ada Kaisha. Oke, boleh Kaisha perkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan nama aku Kaisha Aliza, biasanya dipanggil Kaisha. Aku tinggal di Palembang, sekolah di Mantiga Palembang. Oke, emang tiga Palembang. Hobinya apa Kaisha? Hobi nonton sama dengerin musik. Oh, nonton. Nonton film berarti ya? Film apa? Eh Random sih Kak, biasanya tergantung mood aja. Oh, tergantung. Oke. Nonton filmnya film terbaru nggak? Nih, by the way nih, guys. Suka nonton ya? Nonton film apa nonton apa, Aisyah? Nonton film suka, nonton YouTube juga suka. Oh, nonton YouTube. Kamu lebih sering nonton YouTube berarti? YouTube Short itu ya, atau bukan? Enggak sih, biasanya apa aja yang muncul di ini. Oke, apa aja ya? Oke. Hobinya nonton. Oke, musik juga ya. Tadi panggilannya Kaisha tinggalnya di Palembang, ya? Iya, di Oh, Palembang. Palembang. Oke, oke. Nah, berarti ada yang di Sumatera, ada yang di Papua ya, terus di Pulau Jawa ya. Tadi udah tahu belum sempat kenalan sama Kavit? Udah masuk belum? Belum ya? Belum Kak. Oh belum ya? Oh iya. Nah, kenalan lagi ya. Nah, Kavit ulang lagi. Kavit namanya Afid Santoso, biasanya dipanggil Kak Afid ya, karena Kavit tuh masih 23 tahun ya. Tapi ada yang manggil Pak, jadi Kavit merasa tua ya. Kalau Kavit masih baru lulus kuliah juga ya. Kavit lulus kuliah tahun 2024. Nah, saat ini Kavit tinggalnya di Jakarta Selatan ya, tapi asli Kavit dari Lampung. Ya, Kavit tinggalnya di Lampung. Sekarang Kavit eh, di Jakarta Selatan tuh merantau kerja ya. Nah, Kavit sekarang selain mengajar, Kavit juga kerja ya, ngoding Kavit ya. Tapi role Kavit adalah machine learning dan AI ya. Jadi pas nih untuk nanti Kavit ngajarin tentang machine learning ya. Karena berhubungan banget nanti dengan Python. Nah, hobi Kavit suka main games, tapi hobi utamanya sukanya olahraga berenang ya. Nah, jadi dulu kalau di Lampung itu Kavit tinggalnya di dekat pesisir ya, di kota Bandar Lampungnya. Tapi kan dekat pesisir ya. Kalau lihat petanya tuh dekat pesisir, Kavit sering berenang di dekat pesisir nih, gitu ya. Dari kecil ya, itu berenangnya bukan di kolam, tapi di pinggiran dermaga ya. Jadi kayak dalam banget gitu, 10 meter, 20 meter ya. Nah, jadi udah dari kecil, hobinya berenang. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, udah ya, kenalan ya. Nah, jadi nanti selama kelas Kavit tahu ya, oh ternyata Estella hobinya ini, Kaisha hobinya ini ya, panggilannya Bani, panggilannya Amar, panggilannya Kaisha, Estella gitu ya. Oke, sebenarnya masih ada banyak teman-teman kalian. Kavit gak tahu tadi ada yang izin ya kayaknya. Nah, kemudian dan teman-teman yang lain ini Kavit sudah reminder untuk hadir kelas pertama ya. Nah, biar Kavit juga kenalan sekalian nanti ya, karena kita akan 32 pertemuan ke depan, yang cukup lama. Jadi, kita harus kenalan dulu biar tahu ya. Nah, oke. Mungkin sebelum kita masuk belajar, Kavit mau ngajak main games dulu ya. Nah, ini kita games, sebenarnya kalian udah pernah tahu lah games ini harusnya. Kita akan tebak-tebakan gambar dulu ya. Nah, Kavit mau kasih tahu dulu games yang ini sebenarnya kalian udah pernah mainin. Nah, yang hobinya gambar, Estella harusnya jago gambarnya. Nah, ini games tentang gambar. Oke, kita tebak-tebakan gambar. Jadi ini bergantung pada teman kalian yang gambarnya kalau bagus, gampang mudah nebaknya ya. Kita main Gartic namanya. Nah, ya, main Gartic ya. Ini bergantung pada gambaran teman-teman kalian. Kalau teman kalian gambarnya bagus, kalian bisa nebak. Tapi kalau gambarnya eh, nggak kebaca, ya akhirnya nggak bisa nebak nanti ya. Oke, Kavit akan buat rooms. Jadi nanti kalian akan join ya melalui link yang Kavit kirim di chat ya, kolom chat. Coba Kavit akan pilih animals ya. Jadi nanti kalian menggambar
animals ya untuk ditebak. Nah, jadi boleh kalau terlalu sulit gambarnya kalian tinggal kasih clue aja biar nanti teman-temannya nebak, tapi jangan langsung kasih tahu namanya ya. Clue-nya tinggal hewan hidup di darat atau di laut ya atau di udara ya. Nah, gitu. Oke, kayaknya Kafit jangan pakai bahasa Inggris deh. Jadi nanti nebaknya kalian nggak sulitan ya. Oke, sebentar Kafit buatkan lagi. Tadi rooms-nya belum Kafit settings ya. Nah, ini playernya 7 aja. Poinnya sampai 70 ya. Bahasanya Indonesia aja. Nah, Kafit pilih yang hewan. Kapit buat Kak. Nah, oke. Kafit kirim di kolom chat. Silakan disalin ya. Join, kasih username-nya masing-masing ya. Nah, kita coba eh, siapa yang paling peringkat nomor satu. Wah, nomor satu Kafit berikan poin untuk kalian tukar ke Algo Coin ya. Nah, kalian tahu Algo Coin ya? Ya kan sebelumnya sudah pernah mendengar kata Algo Coin yang nanti ditukarkan bisa ke stiker ya atau ke hadiah-hadiah yang menarik. Yuk, Kafit tunggu. Silakan join ke room Gartiknya. Akan tebak-tebakan gambar. Nah, jadi di sini ada 5, oh ada 4 ya, ada 4. Nah, sama Kafit satu ya. Berarti nanti Kafit juga ikutan gambar. Oke, Amar, ST, Estela ya. Masa Kafit manggilnya ST? Estela. Oke. Bentar Kak iklan. Iya, ada iklan. Memang ada iklan, Bani. Kami juga tadi ada iklan. Gak apa-apa. Tunggu aja ya. Atau bisa di skip ad. Nah, oke. Boleh, boleh. Yuk. Estela, oke. Bani. Satu lagi. Kaisha. Oke nih, mana nih? Kaisha masih kalian juga? Oh, lagi load. Oke, lagi loading ya. Sedang memuat. Nah, ini games animals ya. Next, nanti kita di pertemuan minggu depan boleh deh kalau ada rekomendasi-rekomendasi games ya yang bisa bersama gitu ya. Nah, nanti atau Kafit buat eh, games lagi lah di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini ada Amar. Harusnya ada banyak ya. Kafit baru ada 4 nih yang baru join. Gimana? Sudah? Kaisha? Aman? Hmm. Tapi nebaknya tahu ya, nebak jawabannya di sini. Nah, nebak jawabannya di sini. Jadi nanti kalau yang paling mendekati, maka jawabannya tuh hampir betul gitu ya. Kalau jawabannya benar, nanti jawaban benar. Oke, Kafit mulai ya. Yuk, ini Kafit stop share karena Kafit akan menggambar terlebih dahulu. Ya, kalian akan bisa tebak. Oke, bersiap ya. Akan Kafit ambil peringkat satu, peringkat dua untuk mendapatkan algo koin pertama ya. Nah, jadi nggak main game saja, ada hadiahnya. Oke, Kafit mulai ya. Ready? Satu, dua, tiga. Kafit akan menggambar satu hewan. Silakan disimak.
Ayo, ayo, harusnya tahu. Iya, ada dua konsonan kata. Jangan lupa dua konsonan kata. Oke. Nah, kata-kata petunjuknya dua konsonan kata nih. Ya. Nah, teman-teman sudah menebak? Jawabannya betul. Jawabannya betul hiu, tapi harus ditambahin ikan ya. Ikan hiu. Ah, jadi jangan sampai terjebak ya, begitu ya. Oke, yuk sekarang gantian siapa? Amar, yuk Amar pilih. Kalau milih gambarnya jangan lama-lama, nanti habis waktunya. Oke, Amar sedang menggambar. Kafit ikut tebak di sini. Oke, Kafit tahu. Wah, Kafit benar. Ayo, Kafit sudah benar menjawab. Bani, Kaisha, Estella, silakan dijawab. Hewan apa ya? Ya, hmm, betul ya. Estella betul jawabannya. Oke, betul semua ya. Hebat. Ayo, lagi setelah ini, setelah Amar ada Estella sekarang menggambar. Ayo, oke. Gambar apa ini? Wah, ini kita tebak. Hmm. Wah, langsung tahu semua. Kenapa langsung tahu semua ya? Hebat semua kalian ya. Kalau Fit aja baru ngelihat gambar tangan tadi ya. Oke, Bani. Wah, saat ini Amar peringkat satu, Bani peringkat dua. Oke. Hmm, gambar apa ini ya? Gede banget ya. Oke. Oh, Kak benar. Kak tahu ini apa? Hah? Kucing, bukan kucing ini. Bukan kupu-kupu. Stingray. Stingray apa? Laut. Oh, laut. Oke. Kak sudah benar juga. Oke. Hewan apakah ini? Nah, Estella dan Keisha, apakah belum pernah melihat hewan ini? Stingray. Itu ikan, itu pari ya. Nah, pari. Jadi yang buntutnya tuh ada duri tuh, yang lebar, ikan pari. Oke. Kaisha sekarang gantian menggambar. Hmm, hmm. Ah, bukan. Ah, bukan. Oke, David dan Bani langsung ketemu ya. Oke. Amar, terakhir Estella. Kerabatnya lebah. Kerabatnya lebah ya jawabannya. Tawon. Oke. Sulit ya. Harus dicoba semua tuh. Lebah, lebah madu, tawon. Sekarang Kak Fit ya gantian ya.
Wah, ternyata Kafit lagi ini. Ah, aduh, ini kecil banget nih. Gimana cara gambarnya ya? Kafit juga bingung. Eh, eh, ini warnanya abu-abu nih. Nah, ini Kafit kasih eh, sini. Oke. Ya, kerabatnya hewan-hewan kecil lah. Dia biasanya ada di... Nah. Ayo, tukang gambar. Itu God. Ayo. Ini sebenarnya hewannya kecil banget, ya. Terus bau banget. Kafit pernah nangkep itu masuk kamar. Di got biasanya tinggalnya. Ayo, bukan kutu, kutu kecilan. Tuh, ya, curut ya. Jawabannya curut. Hewannya kecil banget. Sulit kan? Tinggalnya di got curut. Oke, lagi. Amar sekarang gambar. Kita tebak gambar Amar. Wah, ini Wah, Kafe juga bener nebak flamingo ya. Tapi bukan, karena warnanya pink. Hmm, Kafe tahu. Langsung, iya, Kafe melihat dia sepertinya besar badannya. Bener ya, Stella bener. Ayo, Kaisha. Ayo, ini Kaisha harusnya tahu ya. Dia hewannya seperti kelihatan sih, bentuk. Besar banget. Tingginya bisa dua kalinya manusia ya. Nah, burung unta jawabannya. Yuk, terakhir ini penentu ya. Nah, sampai 70 poin ini. Oke, Stella, silakan gambar. Hmm. Oke, pemenangnya adalah Amar ya, juara satu. Juara duanya Kafit sendiri ya, juara tiganya Bani. Ya, berarti juara satu dan dua Amar dan Bani. Oke, thank you ya. Nah, ini sudah Kafit dapatkan juara satu Amar dan Bani. Yuk, boleh kita close. Nah, itu tadi sedikit games gambar-gambar kita ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini ya. Nah, materi hari ini kita akan mulai belajar apa, Kafit? Sebenarnya kita hari ini akan lebih mereview ya. Nah, itu tadi setelah bermain games nanti boleh di pertemuan minggu depannya kita coba games-games yang lain ya. Nah, oke, kita sudah siap belajar? Nah, sebenarnya kita akan hari ini mengulang dulu ya materi yang sebelumnya sudah kita pelajari di core sebelumnya ya. By the way, kalian sudah pernah di algoritmik sebelumnya ya. Jadi Kak lihat tadi ada yang sudah pernah. Nah, harusnya sudah mengetahui tentang algoritma dan struktur data ya. Kita akan review, tapi yang bagi yang lupa nanti akan Kak jelaskan kembali ya dengan spesifik apa itu algoritma dan struktur data serta contohnya juga ya. Nah, oke, untuk pembukanya selamat datang di World of Code ya. Ini adalah dunia kode di mana saat ini di dunia ya
khususnya juga di Indonesia, kalian pasti sedang melakukan aktivitas pun menggunakan yang namanya teknologi ya. Teknologi itu dibuat menggunakan kode ini. Nah, pasti kalian sering menggunakan gadget ya, gadget, kemudian PC ya, laptop, device-nya, dan kalian pasti pernah menggunakan fingerprint, kemudian face record. Nah, itu adalah hasil-hasil dunia kode, di mana eh, dunia kode saat ini pasti mengarahnya ke AI ya. Nah, artificial intelligence. Yang saat ini kalian gunakan ya, fingerprint, kemudian face record itu menggunakan AI. Nah, kalian akan memasuki babak baru ini ya, tentang dunia of code ya. Ini dunia apa sih, Kak Fit? Ya, ya. Apa yang akan kita buat tahun ini? Yang kita buat tahun ini adalah, nah, kita akan belajar banyak. Kita mengenal tentang inkubator bisnis ya. Nah, kita akan mengenal juga tentang wirausahaan ya, mencari peluang-peluang bisnis. Nah, bukan hanya tentang belajar aja, nanti kalian akan menjadi seorang eh, pembuka bisnis ya, tapi khususnya di bidang IT nih. Nah, kalian akan belajar sebagai manajer, kalian akan belajar juga ya mengembangkan sebuah proyek dan presentasi ya di awal-awal nanti akan Kafit berikan pelatihan ya materi tentang soft skill, bagaimana cara kalian presentasi, pitching, ya, di depan investor. Nah, biasanya kan kalian sering presentasi di sekolah gitu ya. Nah, nanti kalian akan coba latihan di course ini, pitching, tapi sesuai dengan standar seorang yang mau kerja gitu ya, yang mau menjual produknya ke investor. Nah, itu nanti di beberapa pertemuan pertengahan lah. Nanti Kak berikan materinya ya. Oke, lanjut. Jadi perusahaan inkubator itu sebenarnya kalian mungkin ini salah satu contohnya yang asing lah kalian pernah lihat ya. Ada Reddit, Twitch, Airbnb, dan Dropbox. Kalian pasti tahu lah tentang perusahaan yang bergerak secara perlahan, tapi dia di atas itu sudah dijaya. Contohnya adalah Gojek ya. Kalian tahu Gojek ya? Nah, dulu sebelum Gojek sampai saat ini menyebar gitu di seluruh Indonesia yang sudah menjadi sehari-hari ya digunakan. Nah, dulu Gojek itu adalah gimana ceritanya si orang konsumen ini bisa pindah dari tempat A ke tempat B gitu. Nah, itu perusahaan itu dia memikirkan bagaimana caranya bisa memindahkan itu dan akhirnya sampai saat ini semua orang gunain tuh ya. Nah, hampir semua orang gunain yang namanya Gojek. Nah, itu Kafit akan berikan bagaimana sih cara mencari masalah ya di course ini. Nanti kalian berpikir seperti itu. Mencari sebuah masalah tapi solusinya adalah produk IT. Ya, kalian akan menjadi seorang ya yang punyanya lah perusahaan ya. Jadi kayak kalian membangun sebuah perusahaan, kemudian kalian jual produknya, ada investor, nah tiba-tiba nanti kalian akan ditawari investor dengan sejumlah uang puluhan miliar, kalian bangun proyeknya, nah kalian menjadi seorang CEO-nya di situ. Wah, keren ya. Nah itu eh, sebenarnya tujuan course-nya ya. Jadi kalian punya pengetahuan ke arah sana. Nah, tadi sesuai dengan yang ke tadi perkenalan si siapa yang punya peluang kerja gitu ya, Kak Fit, peluang kerja di bidang IT di umur kalian ya bisa banget ya, karena tidak membatasi ya, harus sudah sekolah dulu baru bisa punya penghasilan. Tentu pasti kalian pengen punya penghasilan ya, misalkan kalian eh, cita-citanya pengen nonton konser ya, pengen ke Korea atau mau ke Jepang, kalian butuh duit ya, atau tiba-tiba idola kalian ke Jakarta, kalian pengen ke Jakarta ya, nonton idola kalian, nonton konsernya. Nah, itu kalian bisa. Tentunya dari mana? Cari duit sendiri dong. Nah, ini kami ajarin bagaimana caranya bisa mendapatkan ke arah sana ya. Tapi belum menjamin, tapi Kafit mengarahkan ke arah sana. Oke? Nah, jadi apa yang mau kita buat? Jadi ada 5 ya. Yang pertama kita akan belajar tentang aplikasi seluler ya. Di mana aplikasi seluler ini
pasti sudah kalian gunakan ya di gadget ya, di tab. Nah, kalian pasti gunakan WhatsApp, Instagram ya. Nah, kemudian TikTok, YouTube. Nah, itu kalian gunakan. Jadi nanti kita akan buat aplikasi seluler di mana ini yang aplikasi kalian sendiri lah nanti mau buat aplikasi seperti apa ya. Tapi nanti sederhana saja, tidak perlu terlalu kompleks. Jadi kalian nanti akan tahu bagaimana cara buat aplikasi seluler ya. Kemudian yang kedua, analisis data. Nah, analisis. Jadi kita akan mencari informasi yang berguna dari sekumpulan data yang banyak. Jadi kalian akan belajar tentang memprediksi ya. Jadi kayak kalian tahu nggak, kalau di perusahaan itu untuk menentukan 1 tahun ke depan dia akan untung tuh dari mana? Nah, dari tentang analisis data ini. Nah, kalau kalian sudah belajar ini, kalian nanti bisa bekerja di perusahaan. Wah, tapi harus butuh pembelajaran yang lebih expert lagi, yang lebih advance lagi ya. Nah, jadi nanti Kak Afid akan ajarkan juga, nah ya, relate banget dengan dunia kerja saat ini. Analisis data namanya. Ya. Nah, perusahaan itu akan untung 1 tahun ke depan tuh berapa? Apakah akan rugi, grafiknya akan turun, ataukah akan naik? Nah, kita akan belajar tentang di analisis data ini. Ya, wah, ini udah kayak jembatannya antara kalian dengan dunia kerja ya. Nanti kalau kalian sudah kuliah pun, atau kalian mengambil informatika, atau kalian mengambil manajemen ya, yang manajemen perkantoran, atau sebagainya yang lain-lain. Jadi kalian akan gunakan yang namanya data nih. Nah, jadi nanti kalian tidak kaget lagi ya. Sudah punya basicnya, kalian akan lebih dulu nanti. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran mesin. Kalian akan buat model ya. Nah, ini prediksi ya. Nah, sama juga prediksi. Analisis data, selain analisis data, ada namanya pembelajaran mesin ya. Ini dua paket, jadi hampir berkesinambungan ya. Jadi sama ya. Analisis data, setelah itu pembelajaran mesin. Nah, ini adalah untuk mencetak prediksinya dan ini ya untuk analisisnya ya. Jadi ini saling bersinggungan lah, saling bersamaan ya, beriringan. Kemudian nanti kalian juga akan buat game 3D yang sederhana ya. Nah, jadi nanti ada game 3D yang sederhana yang dibuat uh, ya nanti kita sama-sama buatnya lah. Game 3D-nya kayak apa? Kak? Bukan yang kayak Valorant gitu ya, bukan kayak ML yang udah besar-besar ya, karena kalian tahu kan pasti game-game yang seperti itu buatnya menggunakan perangkat komputer yang penyimpanannya tuh pasti lebih dari 10 terabyte ya. Nah, itu gede ya. Nah, karena ngerendernya itu pasti sangat besar. Nah, kemungkinan kita akan buat games 3D-nya yang tidak terlalu berat ya. Nah, yang sederhana, yang penting kalian memahami bagaimana struktur cara buatnya, flow-nya ya, menggunakan apa sih. Ya. Dan yang terakhir, ini yang ya, paling banyak saat ini dicari ya, loker di seluruh dunia pun tentang aplikasi website ya. Nah, pasti di SMA SMK itu sudah belajar tentang ini sepertinya. Di SMP pun sudah ya. Nah, di SMP di Indonesia pun sudah. Kafit sudah pernah nemu SMP, SD bahkan ada yang belajar HTML. Ya, SD ya, Sekolah Dasar Negeri. Sudah belajar tentang HTML. Ya, kalau swasta udah banyak banget ya. Nah, kalian akan mengenal tentang aplikasi web, ya, yang akan lebih dalam. Jadi, aplikasi web ini paling proyek akhir lah ya, paling besarnya nanti kita akan buat, ya. Jadi aplikasi yang bisa menampilkan informasi ya, kemudian bisa berinteraksi juga dengan mengupload ya, memposting, mengedit gitu. Nah ini aplikasi website ya. Oke, ada 5 ini. Oke, ada pertanyaan dari 5 proyek yang akan kita buat di course tahun ini. Wah, tahun ini. Tahun depan berarti udah 2 tahun berarti ya. 2025, 2026. Ya, 2 tahun ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dari proyek ini?
Gimana? Aman Nggak, atau gimana? nggak ada Kak. Nggak ada ya? Oke, thank you, Bani Amar. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ya. Jadi nanti ada proyek akhirnya, yang kata Kak bilang ya, kita buat website. Website ini ya. Website yang powerful ya. Wah, powerful Kak. Jadi nanti website ini sebenarnya kalau kalian sudah bisa buat ini, kalian tentunya pasti harusnya bisa buat nyari duit ya setelah course ini selesai. Kenapa? Karena nanti kalian akan buat benar-benar website ya. Nah, jadi nanti kalian akan buat proyek akhir Word of Code hackathon terakhir ya, pengembangan Python. Nah, Kavit kerjanya pun seperti ini ya. Jadi nanti eh, kita akan buat website Python menggunakan Flask. Ya, jadi Kavit kerjanya pun sama. Apa yang dipelajari di sini yang akan kalian dapatkan itu sama persis sama yang kayak Kavit kerjakan saat ini ya. Nah, Kavit ngembangin website, terus Kavit ngembangin AI juga. Wah, pas banget di sini ya. Nah, jadi kalian harusnya udah bisa kerja ya. Ya, udah bisa kayak Kavit ya. Udah kayak nggak perlu kuliah lagi ya langsung gitu. Wah, tapi tetap perlu kuliah. Ya, gitu. Ya, jadi nanti kalian akan membuat sebuah proyek akhir secara mandiri ya. Nah, mengembangkan aplikasi yang menghancurkan pasar ya. Wah, ini. Jadi nanti kalian bisa mengembangkan aplikasi secara mandiri. Jadi nanti tugasnya sendiri-sendiri. Oke? Nah, kita perlu ulang. Jadi variabel itu apa, fungsi itu apa, kondisi itu apa, loop itu apa, daftar itu apa, kamus itu apa ya. Oke, boleh nih. Ada yang masih ingat apa itu variabel? Ayo, coba. Ada yang mau jawab nggak? Nih Kafit pengen suka tuh Kafit kelasnya yang aktif gitu ya. Nah, kalau menjawab tuh suka jawab atau ada yang bingung langsung tanya. Kira-kira apa itu variabel? Nah, coba nih masih ingat nggak? Sebelum Kafit yang jelaskan atau pada lupa semua nih. Variabel. Variabel Mm-mm. Variabel apa Estela? kayak misalnya kan kayak y sama dengan print hello. Jadi kayak bikin variabelnya itu diganti sama yang lain gitu loh. Jadi kayak katanya diganti sama yang lain gitu. Oke, misalkan contoh gini. Y sama dengan hello gitu ya. Ah, gini ya. Iya. Ah, ini variabel ya. Oke, ya. Benar ya jawabannya itu variabel. Oke, nanti Kak bahas ya. Oke, yang fungsi gimana nih? Ada nggak nih jawaban teman-teman yang lain? Yang fungsi ada nggak? Yang tahu? Yang masih ingat? Fungsi itu apa? Nah, yuk. Coba Kak pengen Kaisha, Amar, Bani gantian ya. Coba fungsi satu-satu nih. Kan ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima lagi. Ya. Nanti sisanya Kak yang jawab. Semua nanti Kak bahas. Fungsi itu apa? Coba, boleh searching-searching dulu, Kak. Searching dulu di Google, biar ingat. Oke, boleh. Nanti sampaikan dengan bahasanya sendiri ya. Coba, sebelum Kak jawab sambil merefresh ya. Karena tema kita hari ini adalah pengulangan algoritma dan struktur data ya. Jadi mereview dulu. Oke, fungsi itu apa? Ayo. Oke, boleh di kolom chat, is oke. Skrip untuk memerintah Python. Oke, skrip ya, benar. Skrip untuk memerintah Python. Skrip untuk memerintah Python ya. Oke. Nah, kondisi. Ayo, kondisi itu apa? Kondisi ya kondisi kafe ya. Nggak ada artinya. Kondisi ya kondisi gitu ya. Gimana? Atau mau langsung jawab loop boleh. Daftar kamus yang mana? Hmm, kondisi. Ada yang tahu? Ayo.
Aduh, kegeser lagi. Ya, udah ada jawabannya tadi ya. Oke, nggak ada lagi? Oke, Kafit yang ini ya. Kita akan coba lihat. Nah, inilah ya. Yang perlu diulang adalah kita ini. Jadi variabel itu deskripsinya benar tadi ya. Ini elemen data yang mempunyai namanya sendiri. Tadi contoh ya, halo sama dengan hello world. Ya. Dia bisa menampung nilai. Jadi bisa diganti namanya sendiri. Kalau fungsi sekumpulan perintah. Benar ya tadi. Sekumpulan perintah dari program Python. Kalau kondisi itu menganalisis suatu kondisi. Ya. Jadi memilih perintah untuk dieksekusi. Jadi kata kuncinya adalah jika maka ya, if else. Jika tidak gitu ya. Jadi hanya if dan else nih kondisinya. Kalau loop itu adalah konstruksi yang berulang-ulang. Jadi mengulangkan tindakan jika kondisinya tetap benar. Jadi ini saling berhubungan nih. Kalau misalkan kondisi ini benar, maka dia bisa diulang. Jadi kondisi tidak benar, maka tidak diulang. Kemudian daftar. Daftar itu kalian harus tahu ya. Daftar itu adalah sebuah struktur untuk menyimpan data, jadi secara teratur. Dan terakhir, kamus adalah kumpulan pasangan. Ya. Nah, kemudian kita bicara tentang tipe data ya. Ini tipe data, ada integer, yaitu bilangan bulat, float, itu adalah yang desimal, ingat ya, yang ada koma, ya, ada beberapa angka di belakang koma. String itu merupakan karakter, oke. Kalau bool itu adalah tipe boolean, true or false. List ini adalah karakteristiknya yang daftar tadi, ya, merupakan sebuah kumpulan nilai dari struktur data yang berbeda. Oke. Kalau dictionary ini adalah kamus, ya. Ini sama seperti list, tapi bedanya dia menyimpan variabel yang mempunyai nilai. Ya, ada variabel, ada nilai. Ya, tapi kalau yang daftar, dia hanya nilai semua. Nah, kalau sekelompok ini merupakan eh, mirip kayak kamus, tapi dia berurutan 1, 2, 3, 4 ya, gitu. Oke, kemudian fungsi di Python ini juga ada print, input, integer, float, string, dan len ya. Ini kondisinya untuk cetak, untuk membaca data ya, untuk konversi dan juga menentukan panjang. Ini operasi matematika kalian tahu ya, ada yang plus kurang kalau perkalian pakai tanda bintang, pembagian tanpa sisa itu menggunakan garis miring atau slash ya. Nah, ini slash, kemudian ada modules, kemudian ada eksponensial, ya, kurang lebih dari sama dengan, kemudian ada operator, or dan n ya, or n. Nah, oke, kita bisa masuk langsung ke dalam programnya. Silakan dibuka LMS-nya, kita coba praktik langsung ya. Di pertemuan yang pertama, jadi dibuka LMS-nya. Nomor satu, klik nomor satu ya. Nah, di situ ada tugas satu kita buka. Oke, yang ini yang nomor satu, klik yang satu. Ya, kita jawab nomor satu. Wah, ini udah kejawab sama Kak Fit ya. Ya, ya sudah. Silakan dijawab nomor satu ya. Satu, nomor dua. Oke, nomor dua enggak. Nomor dua nanti kita ngoding sama-sama aja. Ini Kak Fit hapus dulu. Oke. Yuk, nomor satu, silakan dijawab. Kalau sudah, boleh katakan sudah, kita akan ke nomor yang kedua ya.
Kak ini gak pakai face code. Pakai ya, silakan pakai face code aja Stella. Ya. Oh, kalau face code-nya nggak bisa pakai ini aja. Langsung dari webnya ya. Nah, kalau face code-nya nggak bisa, pakai web aja. Nah, nanti ada beberapa pertemuan yang harus pakai face code ya. Jadi nanti di Android Studio, pemrograman seluler ya, nanti harus pakai face code. Kalau yang awal-awal ini nggak, bisa pakai LMS website. Ketik aja, gini, kamu pernah pakai website kan? Algorithmic login gitu. Nah ini, login for students. Nah, nanti tinggal login, username, ya, kemudian password, username, passwordnya. Nomor satu sudah dijawab, Amar, Kaisya, dan Sudah, Kak. Bani. Oke. Nomor dua juga sudah? Atau belum? Oke, sudah Kaisya. Oke, Belum, Kak. belum ya. Oke, nomor dua kita mau sama-sama sambil bahas ya. Estella sudah dibuka. LMS-nya nomor dua sudah dibuka ini. Kita bahas sama-sama ya. Kita review. Oke, sambil aja ya. Nah, jadi tugasnya adalah kita diminta untuk perbaiki kesalahan pada program ya. Program ini harusnya menampilkan seperti ini ya. Enter the name of your startup. Kemudian enter the foundation date of the startup. Nah, hasilnya adalah welcome. Di sini ada name-nya, kemudian tambahan string-nya ya. Nah, setelah itu di bawahnya nama company was founded on September ya. Jadi nanti sesuai diambil dari inputan yang udah diinputin sama si pengguna. Oke, berarti kita punya program seperti ini. Nah, iya, sudah ya, kita mulai. Nah, yang pertama, di baris yang pertama, apakah sudah benar sih yang baris pertama itu untuk manggil ya, untuk menerima inputan? Benar nggak baris pertama? Kita lihat dari isi datanya. Turbo Developers, udah benar belum? Kira-kira. Apa harus ada yang dihapus? Ada yang dihapus ya. Apa? Yang dihapus adalah kurang string. Yang dia, oke, hampir betul ya. Yang dihapus adalah yang ini. Kenapa yang ini? Karena lihat hasilnya adalah string turbo developers ya. Iya, betul. Integer karena bukan angka. Nah, kita hapus ininya. Nggak perlu ada integer. Nah, ini yang harus perlu diingat ya sama kalian. Kalau kita menggunakan fungsi input, maka nilai enter name-nya, nilai inputannya itu berupa string. Ya, berupa apa? Berupa string. Selalu. Misalkan, Kafit inputkan contoh ya. Kafit inputkan angka satu. Satu ini kan bilangan bulat. Kalau Kafit enter, maka nilai satu ini adalah string. Jadi hasilnya begini. Nih, ya, bukan angka satu. Nah, kalau angka satu bilangan bulat ini bisa dioperasikan. Misalkan satu tambah satu hasilnya dua. Nah, tapi kalau angka satu string ditambah satu gini, ya, aduh, coretan kafe jelek banget. Tulisan satu string ditambah integer kayak gini, error ya, nggak bisa.
Jadi kalau setiap inputan tuh pasti bernilai string, oke? Nah, oke, yang day sekarang. Day kira-kira pakai string apa integer? Coba sambil dibahas lagi nih. Lihat nih, ada September 1. String apa integer? Integer. Gimana? Ayo, jangan sampai kekecoh, ya. Nggak pakai integer, ya. Nah, nggak pakai integer ya. Kenapa? Lihat, di sini ada kata September, terus ada 1. September apa? Itu bernilai string. Jadi kita nggak perlu pakai integer, ya. Nah, karena September itu merupakan date, ya, tanggal. Kita hapus. Baris ketiga terakhir, year. Integer atau string pertanyaannya. Ayo, tahun loh. Ya, apa? Ya betul tadi, Estella karena gabungan tadi ya. Integer Kaisha, betul Kaisha ya. Integer karena tahun itu bisa dijumlahkan 1, naik terus. Jadi kita harus pakai integer, betul Kaisha ya. Good. Sudah ini tidak perlu apa-apain. Kemudian yang terakhir, 2 baris terakhir. Ya, nomor 4 kira-kira bener nggak? Coba hasilnya harus seperti apa? Welcome. Oke, welcome-nya udah ada nih, ya. Welcome sudah ada, ya. Kemudian turbo developers. Oke, ini dia pakai variabel who ya. Karena dia manggil variabel who, ya. Ini bernilai turbo developers karena inputannya harus turbo developers nih. Turbo developers harus masuk ke variabel who ya. Oke. Kemudian ada strip a promising new IT startup. Ya, promising a new IT startup. Sudah betul nomor 4. Nomor 5 sekarang. Nah, nomor 5 nih ada yang salah. Ya, oke. Tiba-tiba The Who Company. Nomor 5 gimana caranya? Tinggal dikasih gini. Kasih petik, ini kasih koma. Ya. Nah, ini nggak boleh nih begini. Nah, ya. Company was founded on day. Oke, ini kita kasih petik, kasih koma, day, kemudian di sini year ya. Sudah. Nah, coba ini D udah. besar, Kak. D besar. Ya, ini ada titiknya ya. Oh, ya Kafit orang kasih titik nih, sini salah nih. Nah, gini ya. Ini kasih koma. Set. Oke? Sudah. Coba. Ini startupnya. Oh, name day is not. Oh, ini D-nya huruf besar. Nah, kita lihat ya. Y-nya huruf besar. Si dulu asal. Oke, sudah. Bisa? Coba ini. Oh iya, D besar tadi. D-nya sama Y-nya besar ya. Nomor 2 sudah bisa semua. Amar, Bani, Kaisha, dan Estella.
Nah, kalau yang sudah bisa, boleh ke nomor 3. Kita nanti akan bahas nomor 3 ya. Nggak bisa. Coba kalau yang nggak bisa, nah ini nanti kalau nggak bisa, langsung di share screen ya. Atau kalau ada yang kendala, langsung ditanyakan. Oke, gimana tadi hasilnya? Nggak bisa disubmit. Boleh, boleh. Coba Kak lihat. Oh, punya Estella kurang titik nih. Di ujungnya, coba kasih string titik. Kaisha, oke. Nggak bisa. Coba Kak lihat ya. Bentar. Welcome. Hmm. Oh, ininya dihapus spasinya. Coba. Di sini ada spasi nih. Hapus aja spasinya. Punya Kak ada spasi ya? Oh iya, ini coba dihapus dulu spasinya ya. Spasinya kehitung nih. Kaisha, iya itunya dihapus kayak. Coba jalankan lagi. Coba punya Bani Kak lihat. Ininya punya Estella dikasih titik. Oh, di sini yang di ujungnya nih ya ujung situ. Year. Kasih string titik pakai petik, kemudian tengah-tengahnya titik. Nah, bisa lihat punya Kak. Kayak kasih petik. Oke ya. Kemudian punya Bani gimana? Oh, ini ada komanya, nggak perlu dikasih koma. Ininya nggak perlu dikasih koma, Bani. Ya, ini nggak perlu dikasih koma. Kemudian punya Bani ininya dihapus nih, spasinya dihapus. Yang ini komanya dihapus. Eh, Petik komanya dihapus ya. Ya, itunya. Hmm. Jadi ini coba Kak Fit kirimkan ya. Ini yang nomor 5 baris kelima, salin seperti ini. Nah, tuh. Yang nomor 5 ya, di kolom chat, disalin, tempel nomor 5 yang baris kelima di bawah ya. Punya siapa lagi yang belum bisa? Punya Amar ya? Sudah, Mana Kak? Amar? Oh, sudah. Sudah, ada lagi yang belum bisa? Kita ke nomor 3. Nah, di nomor 3. Ah, ini kita lihat ya dari awal ya. Mana Bani? Boleh nih Kak Fit kirim ke Bani ya. Jadi nanti Bani coba pelajari nih. Nih. Oke, sebelum itu kita
Nomor. Coba cek kolom chat ya, Bani ya. Kita nomor 3 yuk. Nah, di nomor halaman 1 nomor 3 ya. Nah, ini nomor 3 kita. Kita kerjakan membuat mata uang apa nih di sini? Ini mata uang Rusia ya. Rubles ini mata uang Rusia ya. Kemudian enter the USD exchange rate. Nah, berarti dia nge-exchange dari USD, oh dari rubles ke rubles ke menjadi USD ya. Kemudian hasil conversion resultnya adalah segini, 12,74. Berarti dibagi dua harusnya ya. Oke, kemudian bukan dibagi dua ya, di round ya. Oh, bilangan bulatnya dibulatkan menjadi dua. Kemudian 1000 dibagi USD. Oke, 1000 dibagi USD-nya 78,5. Kemudian dibulatkan menjadi dua. Oke, oke. Jadi kita buat di sini dulu. Kafit buat variabel ya. Nah, misalkan gini variabelnya. Atau kafit variabel rootless ya. Yo, ikuti. Nah, kalau uang 1000, 1000 begini kita harus pakai integer ya. Karena dia tipenya bilangan bulat. Nah, berarti integer. Kemudian ada inputnya. Kita masukkan ya. Oke. Selanjutnya USD ya. Integer, input. Iya. Kemudian kafit buat variabel result. Nah, kafit bulatkan round 12 dibagi USD bulatkan menjadi dua. Kemudian print conversion result. Kasih spasi di sini. Result. Coba menjalankan 1000 kan? Oh, ini float ya, bukan integer. Kalau ini pakai float bilangan desimal. 78,5. Nah, hasilnya sih 12,74. 1078,5. Nah, hasilnya. Silakan dicoba dulu. Nah, kita belajar kembali ya, mereview integer, kemudian mereview input, mereview operasi matematika. Di sini ada pembagian ya.
Sudah? Nomor 3. Ada yang mau ditanyain? Oh, belum ya. Setelah belum ya. Ini ada variabel ya. Nah, ini kita mereview ulang kembali. Ada penggunaan integer, input, float, ya, round. Ini membulatkan. Kemudian ada apa lagi di sini ada pembagian ya. Nah, jadi ada semua. Harusnya sudah bisa lanjut ke nomor 4. Nah, tapi kita akan lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 yang sebelumnya. Ini diselesaikan dulu. Nomor tiganya. Nanti nomor 4, 5, dan 6 kalian bisa kerjakan secara mandiri ya setelah kelas. Gak bisa, Stella. Boleh-boleh, coba di share screen. Punya Kaisha, Bani, dan Amar aman nggak? Coba mana? Result. Ininya float. Nah, kan karena dia pakai desimal ya. Ya kan? Kelihatan nggak? Oh ini. Ininya float. Ini float karena dia pakai desimal inputannya. Iya kan? Kalau integer dia bilangan bulat. Nih, enter the USD exchange rate 78,5. Iya kan? Makanya dia pakai float. Nah, integernya diubah jadi float. Float, buka kurung, input, buka kurung lagi. Nah, gitu. Oke, aman, 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 aman ya. Oke, thank you Bani, Kaisha, dan Amar ya. Tinggal Stella ya, silakan dikerjakan dulu. Nah, itu nanti kalau ada yang mau ditanya langsung tanyain ya. Kita hanya mereview di tipe data, operasi aritmatika, variabel ya. Nah, kita mereview itu. Ya, kira-kira sudah refresh lagi ya. Mulai refresh lagi cara penggunaannya ya, cara memanggilnya juga seperti ini, tinggal ketik aja variabelnya, ya kan? Kemudian penggunaan float, penggunaan integer di depan itu untuk apa? Fungsinya sudah tahu ya. Nah, print caranya pakai koma seperti ini ya. Kalau misalkan kita manggil result atau hasil ya 12,74, kita tinggal kasih koma di sini. Nih koma ya. Tapi setelah petik tutup nih, ini ada petiknya. Nah, baru kita kasih koma di situ. Ya. Oke, Stella. Sip. Yuk kita kembali ke nomor yang kedua ya. Pengulangan struktur data. Nah, tadi algoritmanya. Ini cukup panjang. Nomor satu. Nah, kita akan kerjakan nomor satu dulu ya. Oke, kita kerjakan nomor satu. Di sini, nomor satu ini sudah cukup mengulang struktur data dan juga kondisi ya, semuanya. Nah, jadi kita nomor satu, nomor dua, tiga, empat, lima, dan enam itu nanti kalian bisa kerjakan. Nanti kan Kapit review. Oke? Siap ya? Oke. Kita lihat tugasnya nomor satu, kita diminta untuk apa di sini? Nah, ya. Enter the income data for January through December ya. Nah, jadi ada inputan income ya, maka nanti dia akan menghitung revenue growth ya dari bulan mana yang growth. Growth ini berdasarkan apa? Ya kan? Ada kondisinya. Kenapa dia bisa mengambil Februari, April, June, dan Juli ya? Kenapa dia harus mengambil ini? Nah, jadi ada kondisinya nih, 4 bulan. Kemudian ada months of declining income, ya. Nah, kemudian ada March, Mei, dan August. Nah, ini ada 3 bulan. Kenapa dia termasuk kategori declining income ya? Nah, kita harus tahu, kita harus baca. Nah, oke. Pertama, kita lihat di sini, ya. Ada bulan yang growth, ya. Bulan sebelumnya lebih tinggi. Ada yang bulan di mana pendapatannya menurun, ya. Nah, menurun sebelumnya. Di situ ada declining income, ya kan? Jadi, kategorinya dari sini. Ini pertama
Januari nih ya, dihitungnya berurutan. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Hmm. Ya, Desember, jadi ada 12 bulan. Nah, ini turun, ini naik ya. Ini awal. Nah, ini naik, ini turun, ini naik, ini turun. Nah, sesuai dengan yang ini. Iya, oke ya. Yuk kita lakukan programnya. Pertama, kita buat daftar bulan dulu ya. Kenapa Kavin buat daftar bulan? Karena kita perlu manggil nanti. Kita kasih nama months ya. Daftar bulan cukup begini aja. January, January, February, kan? Oke, bahasa Inggris ya. Ketik sampai Desember. August, September, Oktober, November, Desember. Kemudian dikasih ujung titik split. Ah, jadi panjang nih, kayak gini. David kirim di kolom chat ya. Nah, kayak gitu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke. Ada 12 bulan. Kita saat ini ada di bulan Desember, yang artinya kita bentar lagi akan selesai tahun ini. Oke, itu sudah. Ini sudah. Disalin aja. Kemudian, nah coba ketik seperti ini. Ya, ini Kavi coba kirimkan ya. Nah, ini ada sales nih, satu sampai print bawahnya. Nah, ini lanjutan bawahnya. Kita akan coba pahami program ini. Dah, salin bawahnya dari nomor 2 sampai 12 berarti ya. Nah, coba salin di kolom chat. Kita coba pahami. Oke ya. Kita pahami. Di sini ada variable sales, ada variable growth, dan fall. Nah, variable growth ini adalah untuk menampung, nih ya, Kak Fit kasih komentar, variabel untuk menampung months growth, bulan yang meningkat. Nah, ini. Kalau yang fall, dia untuk yang menurun. Nah, jadi ada dua. Ada yang meningkat, ada yang menurun. Ya, kemudian bawahnya ada kondisi. Coba lihat di sini. Nih ya. Nah, jika sales itu bisa melebihi dari bulan sebelumnya, maka dia masuk ke growth. Nah, append ini di sini adalah penambahannya. Jadi ditambahkan, dimasukkan ke dalam variable growth. Growth.append. Append ini maksudnya adalah fungsi untuk menambahkan, memasukkan variabel ke variabel growth-nya. Ya. Nah, makanya penggunaannya append di sini. Kemudian yang di bawahnya ini ada yang full ya. Full ini untuk yang jika kurang dari bulan sebelumnya. Nah, kemudian tinggal di print. Coba jalankan. Kalian harus ketik semua nih. Contoh gini ya. Tiga 3.000 ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi dikasih spasi kemudian enter. Nah, muncul nih. Ya, muncul bulan yang growth dan bulan yang fall, yang turun ya. Oke. Ini mirip seperti kayak perhitungan.
untuk mencari bulan-bulan mana aja yang turun ya. Nah, biasanya kalian eh, di tempat kafet kerja tuh biasanya nyarinya kayak gini nih. Kira-kira profitnya yang turun tuh di bulan apa sih? Nah, carinya pakai program kayak gini. Ya, nah nanti kalian belajar kayak gini juga nanti. Oke, nih seperti ini. Silakan dicoba nomor satu. Setelah nomor satu sudah, kita tinggal penutupan akhir kelas saja ya. Nah, ya dicoba dulu. Kalau sudah, yang bilang eh, kalau sudah selesai, bilang ke aku sudah gitu. Biar Kak Fit lihat yang sudah. Sampai hijau ya nomor satunya. Oh, Kesha sudah. Oke, good. Nah, Estella, Bani, dan Amar sudah. Kita tinggal review hasil pembelajaran hari ini. Silakan dicoba. Saya sudah, Kak. Oke, Amar sudah. Tinggal Bani dan Stella. Bisa sudah. Hijau. Sudah disalin semua ini di kolom chatnya. Aman ya tadi? Coba gimana kalau nggak hijau? Coba Bani. Coba Kafit. Oh, oke. Sampai Desember ya itu ya? Splitnya di mana kamu buatnya? Oh, nggak hijau. Oh, oke. Coba pakai 4 angka. Pakai 4 angka. Kan itu di situ ada 4 ya. Oh, lebih dari 4 ya. Coba kasih 3.000, 5.000 gitu ya. Oke, nanti kalau sudah silakan dicoba ya. Oke, sambil Kak Fit review dulu ya. Jadi tadi sudah memahami untuk pembuatan nih ya program perhitungan data dari bulan yang meningkat dan bulan yang menurun ya. Jadi tadi hasil algoritmanya ya kita review ulang materi variabel, struktur data, fungsi, kemudian kondisi ya. Di sini juga ada daftar. Nah, ini sudah semua. Jadi sudah dipahami ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Kafit bahas lagi di reviewnya dari program tadi? Ada? Aman? Kalau aman, Kafit lanjut ya. Nah, jadi tadi sudah kita bahas pertama, ada variabel, ya di awal tadi mana ya, Kafit cek ya dulu. Nih ya, ada 6 yang kita pelajari tadi. Oke, kita sudah memahami keenam ini. Ada variabel, fungsi, kondisi, loop, daftar, dan kamus ya. Tadi penggunanya juga tadi udah ada. Tadi kita menggunakan variabel untuk mengubah conversion ya dari mata uang Rusia menjadi USD. Kemudian fungsinya juga kita sudah buat menggunakan perintah
kondisinya juga kita sudah buat tadi untuk perhitungan bulan yang meningkat dan menurun. Looping juga kita coba tadi lihat ya bahwa nanti kondisinya kalau looping ini dia akan selalu berulang jika kondisinya benar ya. Daftar tadi untuk menampung bulan ya dari Januari sampai Desember ada 12 bulan. Kita masukkan dalam struktur untuk menyimpannya. Kemudian kamus ya untuk menilai kumpulan pasangan. Ya, ini sudah kita checklist ini ya, variabel, fungsi, kondisi. Nah, loop nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Daftar sudah dan kamus nanti kita bahas ya. Nah, oke. Kemudian struktur data juga sudah tadi kita sudah gunakan bilangan bulat, ya kan? Bilangan bulat, float untuk USD tadi, string, ya, bool. Nah, kemudian daftar. Nah, kamus belum ya. Nanti ini dan set juga belum. Nanti kita akan bahas nextnya. Oke? Nah, di hari ini kita sudah selesai. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya, di tanggal 20. Yo, dari Stella, Kaisya, Bani, dan Amar ada yang mau ditanyakan mungkin dari pertemuan hari ini? Aman kok, Kak. Aman? Oke, sip. Dari Kaisya? Aman. Dari Bani juga aman. Dari Amar? Aman Kak? Oke, kalau aman semua. Oke ya, thank you untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat berhari libur, dan selamat siang. Dadah semuanya. Ketemu lagi ya nanti di hari Sabtu depan. Ya, dadah. Kasih Ya, Kak. dadah, Makasih sama-sama. Kak. Ya, sama-sama.